mantan Danjen Kopassus, pengusaha, dan politisi. Berasal dari keluarga ilmuwan dengan kakek seorang pendiri Bank Negara Indonesia, Margono Joyo Hadikusumo, dan ayah seorang begawan ekonomi, Sumitro Joyo Hadikusumo ini, Prabowo menghabiskan masa kecil dengan cerita-cerita kepahlawanan. Dengan panggilan kesayangan Gatot Koco dari sang kakek, Prabowo mewarisi nama Subianto dari sang paman, yang gugur dalam pertempuran Lengkong di tahun 1946. Masa remajanya dilewati dalam masa pertempuran ideologi antara komunisme dan nasionalisme, PRRI dan pengungsian ke luar negeri. Sang ayah juga mendidik Prabowo agar tidak manja dengan mengirimkannya sekolah ke luar negeri. Di luar negeri jugalah Prabowo cilik kerap alami hinaan sebagai minoritas. Hinaan yang membawa rasa nasionalismenya makin mendalam. Tahun 1983, Prabowo menikahi Siti Hediati Haryadi yang merupakan anak Soeharto. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak, Didit Prabowo, yang menekuni dunia seni dan kini menetap di Eropa. Sayangnya, perkawinan tersebut harus berakhir tak lama setelah Soeharto lengser dari kursi kepresidenan lewat gerakan reformasi 1998. Kini, Prabowo makin serius menapaki karir di dunia politik dengan mencalonkan diri jadi presiden dalam pemilu 2014. Anda menyaksikan 1 jam lebih dekat bersama saya Alvito Dinova Gintings. Ini berbeda dengan format 1 jam lebih dekat yang Anda biasa saksikan karena hari ini kami berkesempatan untuk mewawancara calon presiden nomor urut 1 Bapak Prabowo Subianto yang akan bercerita kepada kita banyak hal yang kemudian juga menjadi referensi Anda kemudian untuk menentukan pilihan Anda dalam pemilu di 9 Juli mendatang, pemilihan presiden tentu saja gitu ya. Selamat siang Pak. Apa kabar? Selamat siang. Banyak orang yang melihat bahwa politik fenomena pilpres sekarang dengan hanya ada 2 pasang itu kemenangan diupayakan dengan at all cost. Saya tidak tahu sejauh mana Bapak memfollow up atau mengikuti kampanye against Bapak, baik itu kampanye hitam yang sifatnya fitnah maupun kampanye negatif yang sifatnya menjatuhkan dan menceritakan yang tidak baik dari sisi Bapak. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Bapak mengikuti itu? Terus terang aja saya tuh nggak terlalu peduli. Kenapa? Ya karena... Tapi politik adalah citra kata orang. Iya, tapi yang saya perjuangkan adalah masa depan. Yang saya perjuangkan adalah strategi untuk membawa Indonesia menjadi negara kuat. Negara makmur, negara adil. Saya ingin menghilangkan kemiskinan. Saya punya strateginya bersama tim saya yang dukung saya banyak. Saya maju ke rakyat. Jadi orang-orang yang nyerang secara negatif ya silakan aja, ya kan? Rakyat Indonesia yang memutuskan. Perasaan saya rakyat Indonesia tidak sebodoh yang mereka nilai. Feeling saya karena saya ke rakyat, saya rasakan tiap kali saya muncul di rakyat, saya merasakan dukungan luar biasa. Saya merasakan dukungan luar biasa. Mereka keluar dari rumah. Mereka bukan massa yang dikerahkan. Keluar dari rumah, di jalanan, mereka kasih tangan. Ini tangan-tangan saya ini kena semuanya. Iya kan? Karena rakyat kita itu ternyata tangannya kuat-kuat. Kalau kasih tangan itu keras-keras sekali gitu. Berkit. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak jadi... Ingat, di mana-mana rakyat sekarang udah punya phone. Iya kan? Tukang ojek punya handphone, petani punya handphone. Rakyat kita nggak semua. Iya, jadi saya pikir saya mau konsentrasi kepada program. Ini kita sekarang tinggal 20 hari, 21 hari. Sudah saya mau bicara pemikiran saya. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya, saya datang ke rakyat. Ya terserah nanti ya rakyat yang menilai. Ya. Jadi orang-orang yang negatif campaign atau black campaign itu menurut saya. Feeling saya mereka ada beberapa kelompok, ada yang memang sebetulnya antek daripada kekuatan asing. Jadi Indonesia ini nggak boleh punya pemimpin yang bersih dan kuat. Itu tidak boleh.
Indonesia harus dipelihara dalam posisi sekarang. Sebagai pasar, sumber bahan baku. Indonesia, ya orang Indonesia itu pelayan. Dan itu intinya itu, Indonesia pelayan. Indonesia harus bodoh, pelayan, kacung. Nah, saya tidak mau itu. Saya tidak mau negara saya jadi kacung. Saya mau bersahabat sama semua negara, tapi negara saya bukan negara kacung. Jadi ini feeling saya, ini ada rasialisme terhadap kita, terhadap orang Indonesia. Orang Indonesia ini mau dipelihara sebagai kacung, pesuruh. Kamu boleh TKI, kamu boleh kerja di kebun-kebun saya, memetik, kamu boleh jadi tukang sapu, jadi pembantu di keluarga saya. Kamu tidak boleh punya mobil buatan Indonesia, kamu tidak boleh jadi negara modern. Itu kira-kira begitu. Dan ada juga yang orang-orang, ya sudahlah, orang-orang mungkin iri, tapi sudahlah, saya nggak mau mikirin itulah. Iya kan? Untuk apa dipikirin? Iya kan? Kalau rakyat percaya mereka, ya nggak apa-apa. Saya kembali ke sini, saya urus sapi saya sama kambing saya. Iya kan? Jadi Bapak tidak terlalu peduli? Enggak, saya nggak peduli. Saya hanya mau mengabdi kepada bangsa dan negara. Saya pasrah kepada Tuhan. Saya sudah dan saya tetap akan optimis. Karena saya masih punya cita-cita banyak ya. Kalau tidak terpilih, saya ingin bikin sekolah unggulan. Saya juga harus perbaiki universitas yang saya pimpin, dan saya ingin punya klub sepak bola. Apa sih kejadian yang paling, saya nggak tahu, menarik kah, paling membekas buat Bapak dalam perjalanan Bapak beberapa hari terakhir ini sebagai calon presiden mengunjungi daerah-daerah, selain dipegang dan dicakar-cakar oleh ibu-ibu itu? Saya merasakan getaran, semangatnya ini, dukungan besar sekali. Saya merasakan itu. Kan nggak bisa dibuat. Kalau umpamanya di suatu tempat massa sudah kumpul, yaitu massa yang dikerahkan. Ya. Tapi saya dalam perjalanan dari airport, dalam perjalanan dari mana itu, rakyat tahu rombongan kita lewat, mereka keluar dari toko, mereka acung-acungkan tangan satu. Iya kan? Itu kan bukan rakyat yang dikerahkan, bukan rakyat yang dibayar kan? Iya kan? Jadi saya merasa dukungan dari bawah gitu. Dan Anda kan juga monitor. Di rumah Polonia itu kita nggak minta tiap hari 5-6 ormas datang dari mana-mana. Deklarasi. Saya sampai harus minta maaf, banyak sekali saya tidak bisa hadir deklarasi itu. Banyak yang kecewa mungkin. Dan ini bukan kita rekayasa, bukan kita minta, bukan kita ini, kita harus menampung dukungan-dukungan itu. Saya kemarin di Makassar hadir perwakilan dari 300 guru besar. Bayangkan nggak, di Makassar dari Sulawesi Selatan dan bagian itu kumpul 300 guru besar. Perwakilannya dia bawa tanda tangan dari 300 guru besar. Yang hadir hanya mungkin 20-30. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Bayangkan, guru besar, cendekiawan, ini adalah orang-orang yang terpinter di suatu negara. Dia punya nalar, dia punya rasio, dia bisa bandingkan yang mana yang masuk akal, yang mana yang punya program, yang mana yang punya strategi, dan yang mana yang menguntungkan negara. Mereka nyatakan dukungan. Kemudian para ulama-ulama besar, mereka nyatakan dukungan. Jadi saya merasakan, saya kira kalau ada survei-survei yang tidak menangkap arus ini, ya saya nggak mengerti. Tapi saya paham arah pertanyaan Anda dalam arti begini, memang pemilihan presiden ini dibuat suatu ajang perebutan kekuasaan, di mana ada pihak-pihak yang mau at all cost untuk mendapatkan, karena negara kita sangat besar, kan begitu. Dan ini, tapi ternyata sebagian besar rakyat, sebagian besar pemimpin, sebagian besar elit sadar apa sebenarnya yang terjadi.
Karena itulah mereka berbondong-bondong mendukung kami, gitu. Ya, mereka berbondong-bondong mendukung kami. Gitu. Mungkin di awal kalau lihat ya itu, Anda kan sudah pakai istilah negara-negara tertentu, ya. Dan Anda bisa lihat mungkin kekuatan uang yang ada di pihak tertentu. Anda lihat aja kualitas billboard sama baliho, ya kan? Benar nggak? Anda bisa menilai, para elit bisa menilai, rakyat kita bisa menilai. Kita sekarang ada gerakan, baru saya dikasih tahu, satu rumah satu baliho. Jadi mereka sendiri bikin baliho sendiri, karena ya kita punya kemampuan juga terbatas. Saya secara pribadi saya hidup berkecukupan, benar. Saya juga demikian tokoh-tokoh di koalisi kami. Tapi kekuatan yang bisa kami kerahkan dibandingkan yang bisa dikerahkan oleh pihak-pihak tertentu kan jauh. Tapi kita percaya, saya percaya kepada kekuatan rakyat. Saya percaya. Bapak katakan tadi ada fase di mana dalam melaksanakan tugas Bapak hampir menemui ajal. Ya. Bisa berbagi sedikit Pak sama Militer. Gerindra ya gitu. Mantan anggota militer dulu, mantan jenderal. Calon presiden. Mantunya Soeharto. Danjen Kopassus. Kalau Prabowo nyapres, Sah-sah aja. Dia sudah memadai lah kapabilitasnya. Itu haknya dia untuk nyapres ya. Dan kita semua ya hak kita untuk memilih dia atau tidak. yang penting adil deh. Sejahtera untuk rakyat. Saya aja pilih golput. Kalau misalnya berpotensi kenapa enggak? Kalau dikatakan Bapak sudah punya semuanya Pak, Bapak sudah melewati fase di mana orang mengatakan seseorang itu berhasil. Bapak pernah memimpin pasukan yang besar, Bapak menjadi pimpinan dalam struktur ketentaraan. Bapak seorang pebisnis yang juga sukses. Gitu. Orang banyak bertanya, mengapa kemudian seorang Prabowo mau jadi presiden? Apakah kekuasaan juga menjadi aim dia? Jadi Pak Alvito, saya lahir tahun 51, ya. Tahun 51 itu 1 tahun setelah Indonesia menerima kedaulatan dari Belanda. Waktu saya mulai sadar, umur 3, 4, 5, 6 tahun, pembicaraan di keluarga saya itu pembicaraan tentang Indonesia yang baru merdeka, Indonesia yang baru mengusir penjajah. Keluarga saya adalah keluarga merah putih. Karena dulu ada keluarga yang ada bangsa elit, ya, di elit ada yang ikut Belanda dan ada yang ikut Republik. Kita yang ikut Republik. Jadi kebanggaan terhadap bangsa sangat besar. Kemudian di keluarga saya ada satu peristiwa di mana kakek saya kehilangan 2 anak laki di hari yang sama dalam perang kemerdekaan. 2 laki, 2 putranya di hari yang sama gugur. Ini di keluarga saya ini peristiwa yang sangat besar. Bahkan saya diberi nama Subianto. Prabowo Subianto itu nama putra, iya, salah satu putra kakek saya yang gugur. Adik saya Hashim Suyono. Jadi suasana cinta tanah air ini sangat kental. Setiap pembicaraan di meja makan, bagaimana Pak Dirman, bagaimana di Ponorogo, bagaimana. Jadi itulah yang mendorong saya sebetulnya. Saya sekolah ke luar negeri tetap dengan rasa bangga saya anak Indonesia. Dan saya masuk tentara dengan rasa itu. Saya harus jaga kehormatan bangsa, saya harus bela, saya harus bikin Indonesia hebat, Indonesia kuat. Dalam pengabdian saya masuk tentara di pasukan tempur. Dan saya pernah di usia muda, 24-25 tahun, saya pernah terlibat dalam peristiwa-peristiwa pertempuran, ya, di mana saya hampir mati, Pak Alvito. Nah, kalau orang sudah hampir mati, sudah menghadapi maut,
dia baru sadar apa yang penting dalam hidup. Jadi akhirnya saya menjadi orang yang mengerti bahwa hidup ini harus kita buat penuh arti. Hidup ini harus bermanfaat bagi bangsa, bagi rakyat. Nah, jadi dalam perjalanan hidup saya itu, bagaimana saya menjaga kehormatan bangsa saya, bagaimana saya membuat negara saya berhasil menang, dihormati. Itu yang mendorong saya. Nah, di ujung karier saya mengalami semacam shock tahun 98. Loh, kok negara yang katanya hebat, macan Asia, pertumbuhan 7-8% setahun selama sekian puluh tahun, kok tiba-tiba crash? Saya pelajari ada apa. Kemudian saya lihat setelah sekian puluh tahun merdeka, kok Indonesia tidak tambah kaya. Kekayaan kita lihat mengalir ke luar negeri. Rakyat masih miskin. Kita tidak punya mobil buatan Indonesia. Kita tidak punya apa-apa buatan Indonesia. Semua kita beli dari luar negeri. Kita import makan, import jagung, import ikan, import garam. Wah, di mana ini? Di mana negara merdeka? Masa negaranya Gajah Mada, negaranya Diponegoro, negaranya Sultan Agung, negaranya Sudirman kok harus import garam? Ya, di mana kehormatan bangsa kita? Kemudian bolak-balik kita itu hanya jadi dibilang negara miskin, negara lemah. Sehingga sepertinya itu yang mendorong saya mengatakan, oh, akhirnya kita mau tidak mau kita harus terjun ke politik. Kita harus berada dalam kekuasaan untuk berbuat baik. Nah, itu saya kira itu yang mendorong saya. Karena saya melihat dan saya agak kecewa dengan arah kehidupan bangsa kita. Ya, kalau saya lihat begini terus, Indonesia ini mungkin kalah bersaing. Kalah bersaing dengan banyak negara. Ya, kita jadi negara yang tidak punya kemampuan apa-apa. Gitu. Bapak katakan tadi ada fase di mana dalam melaksanakan tugas Bapak hampir menemui ajal. Ya. Bisa berbagi sedikit Pak sama kita Pak, seperti apa kondisinya dan iya, itu sesuatu ya bagi saya, sesuatu yang yang sangat mempengaruhi hidup saya. Akhirnya saya mengerti bahwa hidup itu harus punya arti dan manfaat untuk orang lain. Jadi waktu itu saya ya biasa, saya kira banyak prajurit mengalami seperti itu. Tapi bagi saya waktu itu, saya ambil kesimpulan bahwa tidak mungkin saya selamat. Karena pasukan sudah dikepung, peluru sudah hampir habis. Ya mau diapakan. Ya, jadi saya ya ingat ajaran-ajaran di agama Islam kan, kalau kita sudah siap untuk menghadap maut, kalau sudah siap dipanggil, kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, saya sudah ucapkan, saya sudah tinggal itu aja. Dan Bapak sudah siap untuk? Sudah, waktu itu sudah. Jadi itu membuat saya akhirnya menerima, ya, pasrah. Hidup itu kita pasrah, kita berikhtiar, kita berjuang, tapi di ujungnya ya kita pasrah. Sekarang pun saya berjuang, saya terjun ke politik, saya membangun partai politik, saya minta mandat dari rakyat, tapi di ujungnya saya pasrah. Bagaimana kehendak rakyat itu yang akan saya hormati. Seorang presiden Indonesia terpilih yang akan menjadi presiden secara legitimate harus mendapat dukungan proper dari kekuatan-kekuatan asing. Bapak percaya dengan itu? Kebinekaan, kesatuan. Sesama orang Indonesia jangan saling bersikeras. Freeport tolong dong, beresin Freeport tuh. Bisa ngeberantas korupsi. Korupsi paling utama dibantai. Jangan cuma janji di awalnya aja, nanti ke belakangnya itu harus realisasi. Pendidikan gratis, Sembako juga perlu. biaya rumah sakit gratis sama pendidikan. Kesejahteraan rakyat, karena dalam konstitusi negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, ya kesejahteraan rakyat yang utama. Tegakin keadilan, itu aja. Saya mencoba untuk hari pertama ketika Bapak
setelah Bapak dilantik jadi presiden, apa yang akan Bapak lakukan? Jadi kalau hipotesa Anda, kan saya menang. Jadi bukan hari pertama dilantik. Begitu saya tahu saya menang, saya sudah akan kerja. Jadi katakanlah tanggal berapa saya tahu saya menang. Ya sudah, saya akan kumpulkan tim saya. Satu, tim inti saya, mitra-mitra koalisi, ya kan? Yang tokoh-tokoh pemimpin, kita bersama-sama akan menyusun kabinet. Sesudah itu, berbarengan dengan itu, tim pakar sudah mulai kerja memperbaiki program-program, strategi apa. Jadi bukan hari pertama dilantik, hari pertama tahu kita menang. Jadi sudah sah, kita masih dikasih waktu berapa bulan ya? Juli, Agustus, September. Jadi kita kan 2 bulan full. 60 hari kita sudah mulai kerja. Sehingga nanti mana yang akan Bapak prioritaskan? Sektor mana yang akan Bapak prioritaskan? Masalah kita ini adalah masalah yang besar. Jadi kita tidak bisa bilang satu sektor yang harus diprioritaskan. Pertama ya, yang saya harus dengan tim, kita harus evaluasi bagaimana caranya kita menghemat uang. Menghemat uang. Jadi di situ tantangan yang besar kita, bagaimana hal-hal yang tidak terlalu penting harus kita berani kita hemat. Untuk pertama. Kedua, kita harus tingkatkan penerimaan negara. Ya kan? Keempat, kita harus tutup peluang-peluang kekayaan, potensi-potensi kekayaan yang hilang. Ini kan yang jadi polemik sekarang. Ya kan? Dalam hal ini semuanya itu baru kita terapkan strategi kita. Yang kita ingin Indonesia menjadi negara produktif. Tetapi yang paling utama kita harus selamatkan atau kita harus amankan adalah kita harus amankan pangan kita. Kita harus swasembada pangan. Kita tidak boleh impor pangan dan kita harus kurangi impor bahan bakar dari luar. Ini dua yang sangat penting. Ekonomi kita selama kita impor pangan dan bahan bakar, ekonomi kita tidak kuat dan tidak mandiri. Jadi itu strategi besar saya. Kontrak karya baru kemudian belakangan. Apa itu? Kontrak karya dengan asing dan lain sebagainya itu. Itu saya kira itu tidak terlalu fundamental. Itu ternyata Pak Alvito ya, kalau kita hitung-hitung kekayaan kita begitu besar dan kebocoran-kebocoran itu kalau kita tutup, kita bisa dapat uang yang sangat besar sehingga kontrak-kontrak itu nanti secara alamiah aja kita hadapi gitu loh. Kenapa saya bertanya soal ini? Karena banyak orang yang berpikir bahwa ketika Bapak menjadi presiden, kemudian hal pertama yang dilakukan adalah itu. Apa itu? Ya, memperbarui kontrak karya dan lain sebagainya, karena ada kekhawatiran dari pihak asing Bapak akan menjadi presiden yang tidak friendly dengan mereka dan lain sebagainya. Saya kira itu sengaja digembusi oleh orang-orang yang agen lagi. Iya. Jadi kan saya berkali-kali saya bilang di mana-mana, saya akan mempertahankan kepentingan nasional Indonesia. Tapi kepentingan nasional Indonesia kadang-kadang harus mengakomodasi kepentingan negara lain. Kita butuh juga negara lain di Indonesia, kan begitu kan? Dan saya katakan bahwa ini urusannya urusan kita. Ya dalam arti kebocoran anggaran itu kan di kita. Penggelembungan proyek, markup itu kan di kita. Kan begitu kan? Proyek-proyek yang gagal, jembatan nggak ada gempa jatuh sendiri, itu kan urusan kita, bukan urusan asing. Jadi ini bukan saya anti asing, tidak. Saya mengatakan, saudara-saudara, persaingan di dunia ini keras. Kalau kita nggak beres, kita akan kalah. Kan begitu. Jadi bukan soal kontrak-kontrak kita akan hormati. Kita nggak mungkin tidak hormati kontrak. Iya. Kan? Saya Kalau kontrak yang tidak adil, boleh dong kita renegosiasi. Kenapa tidak boleh? Boleh. Antara perusahaan sama perusahaan minta renegosiasi boleh. Kan begitu. Saya menggunakan istilah mitos barangkali. Saya tidak tahu, mungkin ada istilah yang tepat untuk itu. Mitos yang mengatakan bahwa seorang presiden Indonesia terpilih yang akan menjadi presiden secara legitimate harus mendapat dukungan proper dari kekuatan-kekuatan asing. Bapak percaya dengan itu? Ya kalau begitu untuk apa kita merdeka, Pak? Ya udah kita minta aja negara asing tentukan.
Daripada capek-capek, kau kirim aja deh presidennya dari kamu. Iya kan? Di rental. Nah, iya. Atau kau umumkan aja deh petunjuk, benar kan? Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu. Ya kan? Banyak negara ternyata memilih pemimpin-pemimpin mungkin yang tidak disukai oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Itu tergantung rakyatnya sendiri. Ya kan? Jadi saya lihat banyak contoh orang-orang yang tidak disukai negara-negara tertentu dipilih oleh rakyat, ya kan? Baru saja India memilih siapa itu? Modi dan sebagainya. Jadi saya kok tidak begitu ya. Saya pikir itu hanya mitos. Iya, hanya mitos. Kembali ke rakyat, saya kira. Boleh cerita nggak Pak sama kita? Bagaimana sesungguhnya awal pertemuan Bapak dengan Pak Jokowi? Sangat masif ya, dengan hadir di depan massa cukup lama dalam sekali pertemuan. Itu bagaimana mengatur stamina dan power Anda gitu? Saya bisa tidur di mana saja, walaupun sebentar, seperempat jam saya bisa tidur. Itulah. Di mobil saya tidur, di pesawat saya tidur, di helikopter saya tidur. Begitu ada kesempatan saya tidur, istirahat, recharge. Kemudian saya minum kopi. Orang biasanya agak menghindari kopi kan untuk kesehatan, katanya Bapak justru. saya justru butuh kopi, Pak. Bapak mengikuti perkembangan hasil survei belakangan ini? Kita harus tanya itu yang bayar siapa, ya kan? Karena survei itu kan industri, Pak. Ya kan? Ada orang yang hidup jualan survei gitu loh. Jadi ini yang repot. Kadang-kadang karena dia hidup jualan, ya ke klien dia harus kasih berita bagus, ya kan? Ke klien supaya ada harapan dan kontraknya diperpanjang terus gitu loh. Hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitas Bapak dan Pak Hatta meningkat dalam in growing lah gitu ya. Walaupun belum bisa mengalahkan kompetitor Bapak, katanya begitu. Bagaimana tanggapan Bapak soal itu? Ya itu, saya bilang saya kok. Anda termasuk yang a priori terhadap hasil survei? Saya punya pertimbangan sendiri, saya punya hitungan sendiri, dan sekarang sudah mulai kelihatan kan. Walaupun itu survei-survei dari pihak yang bukan pro kita, tetap aja mengakui bahwa kita terus momentumnya naik terus. Ya. Buat orang-orang yang tidak mengetahui perjalanan sejarah atau tidak mengikuti perjalanan sejarah politik Pak Prabowo dan Jokowi, Pak Jokowi, itu mungkin nggak paham sebelumnya Bapak dan Pak Jokowi ada di di sisi yang sama melakukan perjuangan politik. Boleh cerita nggak Pak sama kita? Bagaimana sesungguhnya awal pertemuan Bapak dengan Pak Jokowi? Saya ini kan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, ya, pedagang pasar. Dan pedagang pasar ini selalu dikerjain oleh perusahaan besar kerjasama dengan Pemda di mana-mana, iya kan? Kemudian mereka sering digusur, sering alasan pasar ini kotor, tua, jorok, harus di develop baru. Begitu di develop baru, penghuni yang lama nggak mampu masuk bayar. Ini klasik terjadi. Dan modusnya selalu kalau mau bangun pasar baru, yang lama itu terjadi kebakaran. Ini sudah klasik. Kalau tidak salah, statistiknya adalah di seluruh Indonesia itu tiap bulan satu kebakaran di pasar. Nah, saya dengar di Solo ada seorang wali kota yang berhasil memindahkan dengan baik. Saya tertarik. Perjalanan lanjut. Kemudian tibalah pilkada gubernur DKI, kalau nggak salah itu 2012. Kemudian
kemudian mencari-cari tokoh. Ya waktu itu sebetulnya partai saya sudah mau dukung Pak Fauzi Bowo. Dan waktu itu kan saya masih punya semacam kerjasama dengan PDIP. Iya kan? Saya punya perjanjian tertulis. Jadi saya berpikir, dan di banyak tempat kita juga sebenarnya kerjasama dengan PDIP. Pak Jokowi kader PDIP, tetapi saya dengar PDIP juga tidak mencalonkan dia. Baru akhirnya saya ke Ibu Mega, saya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung Jokowi, dan akhirnya kita juga cari wakilnya. Nah, terjadilah itu Jokowi dengan saudara Basuki. Jadi mastermind-nya sebenarnya Bapak? Si siapa namanya, Ahok itu. Iya, mastermind-nya adalah Bapak Jokowi. Ya, saya nggak mau ngaku mastermind, tapi begitulah kejadiannya. Jadi saya menggagas karena desakan anak-anak muda ingin suatu wajah baru. Dan kita lihat, saya juga waktu itu ya saya terkesan juga ke situ, ke arah mungkin we need a new leader untuk Jakarta gitu. Indian, Bapak kemudian berkompetisi dengan dia. In the end kita berjuang keras, dia menang jadi gubernur, dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana perasaan Bapak? Ya, bagaimana ya perasaan saya kira saya juga manusia kan. Ya, manusia kan punya perasaan. Ya, tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya. Iya kan? Terserah. Kalau Anda percaya dengan saya, Anda pilih saya. Kalau tidak, ya pilih yang lain. Nggak ada masalah bagi saya. Love Life. Discover and learn with details that rival all... Apa yang menurut Bapak paling berkesan buat Bapak dalam perjuangan politik Bapak? Yang berkesan ya, saya kira adalah kesempatan mengutarakan hal-hal yang tidak pernah diutarakan oleh tokoh-tokoh lain. Saya kira itu. Saya terus terang aja bukan seorang profesor ekonomi, saya bukan. Tetapi ada beberapa fenomena yang saya ungkapkan di hadapan para guru besar ekonomi, mereka sendiri tercengang. Ya, di mana saya mengungkap fenomena bahwa kekayaan nasional kita mengalir ke luar negeri. Ya, fenomena bahwa devisa kita, negara kita mengalami keuntungan tiap tahun 25 miliar dolar selama 15 tahun. Dan keuntungan itu tidak tinggal di Indonesia. Jadi, bayangkan, ternyata para ahli ekonomi yang begitu banyak di Indonesia, tidak ada satupun selama 15 tahun ini yang mempersoalkan kenapa kekayaan nasional kita tidak tinggal di Indonesia. Nah, saya bertanya, kalau kita bekerja dan penghasilan kita tidak kita pegang, kita tidak pertahankan, itu apa namanya? Itu namanya kan kita budak. Kan begitu, Pak? Kita lebih, kalau kuli masih digaji, Pak. Ini kekayaan kita diambil, kita dan diam. Dan elit Indonesia tenang, diam. Jadi kalau Anda, saya yang bicara. Saya keliling kemana-mana. Kadang-kadang tidak ditanggapi, tidak pernah dimuat. Alhamdulillah sekarang Anda wawancara saya, ya kan? Iya kan? Banyak orang yang dari sebagian orang yang masih percaya sama politik, Pak. Banyak orang yang juga a priori sama politik. Karena politik tidak menghasilkan apa-apa. Calon yang tadinya berbunga-bunga, yang mempesona, pada akhirnya juga nggak ngapa-ngapain juga, nggak memberikan apa-apa buat rakyat. Jadi begini, itu tidak benar, itu tidak boleh. Justru itu berbahaya. Jadi ada yang mengatakan ya,
bahwa kalau orang baik, diam semua. Yang berkuasa adalah orang-orang yang tidak baik. Ya kan? Jadi kasarnya itu, kalau orang yang baik tidak mau berpolitik, yang berpolitik nanti orang-orang jahat. Jadi itu tidak benar. Kita harus yakinkan semua rakyat, para cendekiawan, para tokoh, semuanya harus meyakinkan bahwa politik terlalu penting untuk tidak untuk diabaikan. Justru orang golput itu yang mencelakakan negara. Datang ke TPS, pilih, ya, Anda harus konsekuen, pilih yang menurut Anda terbaik. Partai A, partai B, partai C, kalau dalam hal ini nomor 1 atau nomor 2 silakan. Kalau Anda tidak memilih, Anda golput, suara Anda ini yang bisa dijual belikan. Jadi, dan kita harus percaya bahwa rakyat memilih akhirnya bisa mendapatkan perbaikan hidup. Jadi, suatu pemikiran bahwa politik itu tidak berguna itu sama sekali berbahaya untuk perkembangan suatu negara. Jadi saya selalu menganjurkan, terserah. Kalau Anda percaya dengan saya, Anda pilih saya. Kalau tidak, ya pilih yang lain. Nggak ada masalah bagi saya. Ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Dalam perjalanan berapa 20 hari ini, masih akan ada hal-hal yang akan Bapak lakukan. Sukses dan yang terbaik buat Bapak dalam pertarungan kali ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan? Sampai di sini 1 jam lebih dekat. Kita akan jumpa minggu depan dengan tokoh lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Garuda, pilihanku, Prabowo, presidenku, ku yakin